Formasi pertahanan yang dibentuk oleh bonekanya juga tidak berpengaruh pada Xiao Yan. Bahkan tidak mampu menghentikan tinjunya sedikit pun. Tepat ketika Yan Yuan bergegas menuju peti mati iblis di kabut merah dengan kecepatan tercepat. Tiba-tiba matanya berbinar dan kemudian digantikan oleh kegelapan tak berujung. Meski kekuatan Yan Yuan hanya langkah ke-8, tidak ada perbedaan besar antara kekuatan Xiao Yan dan kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu, efek Yao Beng cukup untuk membatasinya selama beberapa tarikan napas. Saat Yan Yuan pulih dari kepanikan kegelapan, saya baru saja menemukan bahwa tubuh saya dipantulkan ke belakang. Dadanya benar-benar cekung, hampir seluruh tulang di tubuh patah dan akan jatuh. Sebuah tangan yang kuat mencengkeram lehernya seperti tan. Teknik pemurnian bonekamu cukup menarik. Mau belajar? Xiao Yan memandang Yan Yuan yang terluka parah. Berkata sambil sedikit tersenggol, "Mengapa kamu ingin mempelajari semuanya?" Yan Yuan tidak berbicara. Suara marah Jin Huanxin keluar. "Kau tahu sial, ada begitu banyak keterampilan. Mengapa Anda tidak membebani tubuh Anda?" Xiao Yan mengumpat dengan marah. Yan Yuan mengira dia sedang memarahinya, matanya menjadi sangat aneh. "Tidak membicarakanmu, itu saja sungguh menyebalkan bermain-main dengan mayat-mayat ini. Biarkan temanku keluar." Xiao Yan melambaikan tangannya. Boneka tersebut memang merupakan kekuatan tempur yang baik di medan perang. Gila tanpa takut hidup dan mati, jika jumlahnya banyak, kekuatan tempurnya juga sangat luar biasa. Hanya boneka halus ini, Xiao Yan tidak perlu melakukannya sendiri. Jenius Malam Bisenun Banner adalah seorang profesional. Tapi kita harus mencari kesempatan untuk meyakinkan Yi Tian atau cari tahu cara menekannya. Itu tidak akan berpengaruh bahkan jika ditempatkan di spanduk kebangkitan jiwa. Sungguh setan, tapi itu sia-sia. Aku membiarkannya pergi. Bisakah kamu mengampuni hidupku? Yan Yuan berkata dengan suara serak. Saat ini, dia benar-benar ditekan oleh Xiao Yan, tidak bisa bergerak sama sekali. Tulang lehernya bahkan remuk. Dia pulih sedikit dan hancur lagi. Itu tergantung pada apa yang dipikirkan temanku. Yan Yuan tersenyum pahit. Yongdong dipukuli habis-habisan olehnya. Akan sulit untuk tidak memotongnya menjadi beberapa bagian setelah dibebaskan. Tapi kamu bilang memurnikan dewa asli menjadi boneka, apakah itu sangat kuat? Xiao Yan tiba-tiba menatap Yan Yuan dan berkata. Yang terakhir tertegun sejenak, sorot mata Xiao Yan menjadi semakin aneh. Bukankah dia temanmu? Itu tidak terlalu familiar. Apakah bonekanya kuat atau tidak? Itu juga tergantung cara mengolahnya. Harus diberi makan dengan darah yang kuat. Waktu yang diberikan alam akan lebih kuat dari dirinya sendiri. Setidaknya sedikit, ia akan mematuhi tuannya sepenuhnya. Ketika Xiao Yan mendengar ini, alisnya terangkat sedikit. Kedengarannya bagus. Segera, Xiao Yan melepaskan cengkeramannya di leher Yan Yuan. Yongdong kalah dari Yan Yuan. Berapa banyak masalah yang terdapat pada jari yang tiba-tiba roboh. Xiao Yan mengetahuinya dengan baik. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak yakin adalah apa tujuan dari musim dingin abadi. Apa sebenarnya yang ingin Anda sembunyikan? Menurut apa yang dikatakan Jin Huansheng, jari pembunuh bintang adalah salah satu keterampilan bertarung inti klan Genshin. Mungkin sebelumnya tidak bisa melemparkannya. Jangan dulu menganggap Everwinter sebagai musuh, lagi pula dia tidak pernah menjebak Xiao Yan. Dan Yongdong adalah satu-satunya klan Cimei yang diketahui Xiao Yan sejauh ini. Terlepas dari dewa asli atau Cimei, Xiao Yan tidak ingin menjadi musuh keduanya. Bagaimanapun, kedua ras itu sangat kuat. Xiao Yan memiliki kemampuan kuat dari kedua klan pada saat bersamaan. Tentu saja, tidak perlu bicara lebih banyak. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kamu tidak membiarkan temanku keluar? Yan Yuan tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Tiba-tiba Xiao Yan kembali berteriak dingin. Yang terakhir baru saja mengangkat tangannya, lepaskan peti mati berwarna merah darah yang menyegel musim dingin abadi. Tepat saat Yan Yuan mengangkat tangannya, mata Xiao Yan tiba-tiba berbinar. Melihat tangan Yan Yuan, ikuti tatapannya, tangan Yan Yuan berkilau. Dia memiliki cincin di 10 jarinya, bahkan ada yang mempunyai 2 jari, ini cukup gemuk. Tidak melihatnya, apakah Anda merampok banyak orang sepanjang perjalanan?
Xiao Yan tidak terburu-buru melepaskan Yongdong dari peti mati berwarna merah darah. Sebaliknya, dia melihat cincin di jari Yan Yuan. Tentu saja tidak, ini adalah harta yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Yan Yuan buru-buru menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Xiao Yan tersenyum sedikit, lalu dia mengangkat tangannya ke arah Yan Yuan. Yan Yuan mengertakkan gigi, dia secara alami memahami tindakan Xiao Yan butuh waktu yang lama. Xiao Yanlah yang benar-benar datang untuk merampok. Aku akan memberimu semua cincin ini, bisakah kamu menukar hidupku? Yan Yuan tahu, Xiao Yan sepertinya meremehkan, namun kenyataannya dia juga orang yang kejam dan bengis. Mampu melangkah sejauh ini, menjadi tim kuat yang berdiri di puncak dunia. Siapa yang tidak seperti ini? Bagaimanapun, saya tidak ingin meninggalkan masalah apapun. Bagaimana kalau berteman? Banyak musuh yang lebih buruk daripada banyak teman. Jika kamu takut akan balas dendamku, saya bersedia memberikan darah 3 jiwa dan 7 jiwa. Jika kamu ingin aku mati, kapanpun aku siap. Mata Yan Yuan dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup saat ini. Meskipun setelah Xiao Yan melepaskannya, lukanya sembuh dengan cepat. Tapi dia tahu, jika Xiao Yan tidak membiarkannya pergi, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Tidak ada gunanya membunuhmu. Kemudian tunjukkan ketulusan. Ketulusan cukup untuk mengubah hidup Anda. Tentu saja tidak masalah, apakah kamu seorang teman atau bukan. Tidak sulit bagi Xiao Yan untuk membunuhnya, itu tidak perlu. Lebih baik kumpulkan beberapa harta atau informasi berguna darinya. Ini lebih hemat biaya dibandingkan pembunuhan tanpa pandang bulu. Lagi pula, orang ini tidak menyebabkan kerusakan apapun. Setiap kali dia menyentuh salah satu Songgu, aku mungkin bahkan tidak bisa berpikir untuk pergi hidup-hidup. Yan Yuan mendengar ini, tiba-tiba cahaya terang muncul di matanya. Bahkan, jika kamu memegang tanganmu erat-erat dan memberikannya, seolah melihat harapan kelahiran kembali. Saudaraku, lihat peti mati setan yang disegel dewa ini. Boneka yang terbuat dari peti mati ini akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dan dapat menekan keberadaan Tuhan yang abadi. Peti mati ini jelas dianggap sebagai benda suci. Yan Yuan melihat peti mati iblis di samping kabut merah, dikatakan dengan serius dan sungguh-sungguh. Peti mati ini bagus, Xiao Yan mengangguk setuju. Lalu dia menatap Yan Yuan lagi. Ada yang lain, kelopak mata Yan Yuan bergerak-gerak. Yang bisa Anda lakukan, hanyalah mengertakkan gigi, terus keluarkan berbagai senjata dan harta karun. Tapi di mata Xiao Yan, kecuali peti mati ajaib tidak ada lagi yang terlihat di matanya. Bukan berarti tidak ada harta karun yang berkualitas tinggi, tapi sebagian besar tidak ada gunanya baginya. Itu saja, serahkan semua cincin kawin Anda. Aku akan mengampuni hidupmu. Yan Yuan kaget saat mendengar ini. Ini adalah sumber hidupnya, menyerahkan semuanya. Bukankah itu akan membuat dia kehilangan separuh hidupnya? Ini adalah harta karun yang telah menemaniku sepanjang perjalanan. Itu adalah kenangan. Kalau begitu, apakah kamu menginginkan hidupmu atau kenangan itu? Kata Xiao Yan. Yan Yuan menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Yang bisa Anda lakukan hanyalah mengertakkan gigi, mencabut semua cincinnya di tangannya. Lambaikan tangan, lemparkan semuanya ke Xiao Yan. Xiao Yan meraih naji, tapi matanya masih tertuju pada Yan Yuan. Lebih baik serahkan apa yang kamu sembunyikan, kalau tidak, aku akan menemukannya sendiri nanti. Satu-satunya cara untuk menemukannya adalah pada mayatnya. Yan Yuan tercengang saat mendengar ini. Ekspresi wajahnya saat ini, sepertinya itu akan lebih menyakitkan daripada membunuhnya.